Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Musala An-Nafisiyah. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita hidangkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan para ulama. Pak Dekan, para wakil dekan, kemudian ketua LPPM Daud dan seluruh hadirin jamaah sholat zuhur Musala An-Nafisiyah. Sebagaimana biasanya setiap hari Kamis sesudah kita melaksanakan sholat zuhur, kita melaksanakan kultum di Musala An-Nur yang para pematerinya adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikul Saleh. Untuk hari yang berbahagia ini, pemateri kultum kita adalah Bapak Dr. Nur Sanjaya MPD yang akan menyampaikan materi kultum tentang meraih kesempurnaan melalui takwa. Baik, untuk menghemat waktu, langsung saja kami persilakan Bapak Ustadz Dr. Nur Sanjaya MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah adalah dua kalimat yang senantiasa tidak boleh kita lepaskan dari diri kita sebagai seorang hamba dalam rangka kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa selalu kita limpahkan kepada junjungan kita junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa selalu kita lakukan membuat kita ini mendapatkan syafaat dari beliau kelak insyaallah di yaumil kiamah. Yang kami hormati Pak Dekan, para wakil dekan, kemudian kami hormati kepala LPPM Pak Daud dan rekan-rekan dosen serta anak-anak kami mahasiswa Visipol 5 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya dadakan, jadi tiba-tiba dihubungi sama Pak Wali kuliah, diminta untuk mengisi, lalu ditanya apa temanya, jadi itu keluar spontan saja. Saya bilang udah tulis saja temanya meraih kesempurnaan melalui takwa. Nah, artinya takwa ini memang persoalan yang menjadi bahasan yang tidak akan pernah tuntas, tidak akan pernah selesai karena senantiasa menarik untuk selalu dikaji. Dalam setiap kita mendengarkan khutbah, baik khutbah Jumat maupun khutbah Idain atau dua hari raya atau khutbah pada sholat-sholat lainnya atau pada pengajian-pengajian, kita sering mendengarkan kata-kata takwa ini. Bahkan sering ada khatib yang menyebutkan dengan kalimat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sehingga kita sering sekali kemudian memahami takwa itu menjalankan perintah Allah dengan segenap kemampuan dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah dengan segala kemampuan. Lalu kalau kita pahami sebenarnya kata takwa ini sendiri, Bapak Ibu, Bapak-bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 259 kali dan itu dengan beragam makna yang berbeda walaupun intinya keduanya sama. Takwa sendiri kalau kita lihat di dalam kamus Lisanul Arab itu disebutkan artinya secara sederhana berhati-hati, menjaga diri, menjauhi sesuatu yang mengaburkan, itu makna takwa secara sederhana. Sedangkan kalau takwa sendiri sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani bahwa takwa itu menjalankan
perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan potensi yang kita miliki secara maksimal menurut batas kadar kemampuan sebagaimana disebutkan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan juga menjauhi semua larangan-larangan Allah baik suka atau tidak, senang atau tidak perlu ada penjelasan untuk meninggalkan larangan Allah itu kecuali yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, sambil terus berusaha melakukan peningkatan dalam hal potensi ibadah, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Ini dipahami dan dijelaskan oleh Imam Syukani. Nah, mengapa takwa? Karena takwa ini, Bapak muslimin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan predikat tertinggi. Jadi strata kedudukan hamba yang paling tertinggi di sisi Allah itu adalah takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan itu di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kaum semua itu adalah yang paling bertakwa. Sehingga kalau kita memahami bahwa predikat tertinggi, keagungan tertinggi itu bukanlah prestis atau katakanlah misalnya apa yang kita jabat pada dunia ini, atau kekuasaan yang kita miliki, atau kekuatan dan kemampuan yang kita miliki. Karena sesungguhnya baik itu jabatan, kekuatan ataupun kekuasaan itu adalah amanah yang memang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Menjaga amanah itu dengan takwa. Jadi ketika kekuasaan itu dilimpahkan kepada kita, itu adalah bentuk amanah yang Allah berikan. Namun ketika kita menjaga amanah, maka menjaga amanah itu dengan takwa tentunya. Sehingga kemudian Allah memberikan sebuah garansi bahwa siapa yang menjaga takwa itu dengan baik, dia akan memiliki predikat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita perhatikan, pengampunan Allah pun juga atas orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi kita diminta untuk bersegera menuju kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan surga yang akan diberikan kepada kita dengan luasnya itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya predikat takwa itu perlu untuk kita kejar. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah juga berikan penjelasan bahwa orang yang bertakwa itu akan senantiasa bersama dengan dia dalam segala kehidupan. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Jadi sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ketika kita mampu meletakkan takwa itu tidak hanya sebatas pada ritual ibadah, tapi juga dalam semua potensi kehidupan kita, maka Allah pun akan bersama dengan kita. Nah, biasanya kita ini dengan seiring perguliran waktu, sedikit atau banyak, sadar atau tidak, terkadang pengaruh-pengaruh dari sekularisme dalam kehidupan kita itu meningkat. Kita sering memahami bahwa takwa itu hanya berada pada ibadah tertentu saja atau pada suatu lokasi tertentu saja. Tapi ketika di luar, takwa ini hilang. Sehingga kemudian kita mulai ketika di luar, kita terbiasa barangkali dengan hal-hal yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang mendapatkan pengawasan. Di masjid kita kelihatan khusyuk, tapi dalam pekerjaan kita tidak khusyuk. Di masjid kita kelihatan seperti orang bertakwa, jujur kita dalam masjid, tapi ketika di luar dalam beraktivitas kita sering tidak jujur dengan diri sendiri. Ya, contoh sederhana misalnya seperti mahasiswa ketika ujian semester, nah itu kan menyontek. Kalau sekarang menyonteknya kan tidak seperti dulu. Dulu kan dengan buku, dengan kopekan. Kalau sekarang cukup buka HP, maka akan tidak dalam Google itu semuanya. Ini kan bentuk ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu tidak akan melahirkan sifat takwa. Karena apa? Allah itu tak akan pernah mau menolong orang-orang yang ketika kita meletakkan takwa itu di luar dari potensi kehidupan kita. Dan Allah katakan, Allahu waliyul muttaqin. Jadi Allah itu akan menjadi penolong, menjadi wali, pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita meletakkan takwa itu baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, dalam posisi kita yang senang atau dalam posisi kita yang sulit, maka sebenarnya disitulah letak pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Memang terkadang kita itu suka latah ketika melihat orang lain bisa melejit dengan suksesnya, kita lantas hilang kesadaran kita untuk menjaga takwa kita sendiri. Kadang-kadang Allah itu ketika ingin menguji kita bukan dengan kesenangan, kadang diuji kita itu dengan penderitaan. Untuk apa? Kita ketika nanti sukses,
kita bisa menjadi orang sukses dengan penuh kemenangan kebaikan. Nah, lalu dalam kita menjalani kehidupan agar takwa itu tetap melekat di hati kita, Allah pun janjikan kepada kita. Artinya janji Allah itu memang tidak akan pernah salah, tidak akan pernah meleset. Allah sudah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Jadi siapa yang memang meletakkan takwa dan tawakalnya itu dalam segala kehidupan kepada Allah, yakhraju ya, makhraja. Jadi Allah akan keluarkannya dari segala persoalan-persoalan hidupnya. Cobalah kita sekali-sekali Bapak saudara kita renungkan, kenapa tiba-tiba kemudian kita sering ketika punya masalah yang berat, lalu ketika kita lalu mengadu kepada Allah, meletakkan dahi kita bersujud kepada Allah, Allah berikan jalan keluar kepada kita. Karena apa? Karena pada saat itu kita betul-betul memasrahkan diri, bertawakal, meletakkan takwa kita dalam setiap nafas kehidupan kita itu. Jadi kalau ada orang yang kemudian ketika tertimpa masalah, tertimpa ujian, mendapatkan penderitaan hidup, lalu dia lari ke masjid, sebenarnya sudah melarikan diri pada tempat yang tepat. Jangan kemudian kita memberikan sindiran, ini orang tidak pernah ke masjid, tiba-tiba lari ke masjid. Ketika ada punya masalah, justru sebenarnya itu sudah dapat tempat yang tepat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Itu posisi dia. Nah, hal-hal seperti inilah harusnya menjadi potensi bagi kita, mengingatkan kepada kita bahwa Allah tak akan membiarkan kita kecuali Dia akan mengeluarkan kita dari segala persoalan, tapi dengan catatan kita harus ada usaha dulu untuk menjadikan takwa itu sebagai pakaian dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak saudara dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bersabarlah dalam meletakkan takwa itu, tabahlah dalam melaksanakan takwa itu, karena takwa ini bukan sesuatu yang ringan. Karena takwa itu pasti akan diberikan oleh Allah segala cobaan dan ujian. Kalau kita lihat di penutup ayat pada ayat ke-200 dalam surat Ali Imran itu, Allah sudah nyatakan di situ dengan sangat kuat dan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Jadi hai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, teruslah kamu pelihara kesabaran itu, dan tabahlah kamu kepada Allah, lalu letakkan takwa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La'allakum turhamun, maka kamu akan memperoleh kemenangan. Jadi kemenangan kita itu sesungguhnya bukan hanya kemenangan di akhirat bagi orang yang bertakwa, tapi kita juga akan memperoleh kemenangan itu di dunia ketika kita mampu meletakkan takwa itu dengan cara-cara yang Allah dan Rasulnya inginkan. Demikian sekelumit yang dapat kami sampaikan. Mengingat ini kita ada acara yang sangat menyita untuk mengisi lambung kita masing-masing karena ada sendiri. Dan itu juga bagian dari rasa syukur. Mudah-mudahan ketika kita makan nanti memulai dengan basmalah, bersyukur kita kepada Allah tidak secara berlebihan. Allah sudah ingatkan, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Karena sifat orang bertakwa itu ketika makan dan minum dia menjaga batas potensi yang ada pada dirinya, pada tubuhnya, atau pada perutnya itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dalam takwa. Allah menjaga kita dalam semangat untuk beramal soleh dalam rangka mencari ridho dan cinta Allah Subhanahu